si Baby Faye maupun dari kuasa hukumnya si Atta, sebenarnya itu kan pada saat itu waktu yang diutuskan. Nah, kalau saya bertemu dengan dia, itu nanti akan menimbulkan fitnah. Ini persepsi saya gitu. Saya menjaga nama baik dia dan saya juga menjaga nama baik saya gitu. Saya mau tidak mau akan terjadi timbul hal permasalahan persepsi yang negatif. Nah, jadi kalau memang untuk mau niatnya etikat baik kedua belah pihak itu kita bukan saja prinsipal secara langsung. Kita ini sebagai advokasi untuknya tugasnya itu hanya memediasikan dalam masalah ini gitu. Pertemuan itu kan keputusan kedua belah pihak antara Atta dengan si Baby, kan begitu. Nah, kalau memang kenyataan itu bisa dipertemukan, silakan. Kita di sini sifatnya pasif, hanya memediasikan aja untuk memfasilitasi saja, bukan memberi satu keputusan. Yang berhak memberikan satu keputusan adalah prinsipal, bukan seorang lawyer. Baby dan si Atta yang bersangkutan itu memberikan satu keputusan. Jadi itu yang perlu saya tegaskan. Dan yang kedua, menyangkut masalah somasi. Ya, kalau saya maklum sih, ya, Adinda Sunan itu mungkin belum tahu strategi menyangkut masalah apa yang saya lakukan. Awalnya kita masih pasif gitu. Dalam hal ini kita tidak mengajukan somasi, kita masih melakukan pendekatan secara persuasif. Pendekatan melalui dari pihak orang yang dapat didengar omongannya. Tapi ternyata nggak pernah diindahkan. Penilaiannya berbeda, malah justru dari pihak mereka menilai kita negatif. Ya udah, kita berikan estimasi. Setelah itu baru kita nanti menindaklanjuti dalam proses legal standing yang dilakukan oleh advokasi khususnya dari penasihat hukumnya. Siapa? Dari pihak Baby Faye gitu loh. Berkirim somasi. Somasi itu ada 4 alamat loh, tapi isi somasi sama. Cuma yang dipakai itu alamat yang diterima. Satu, rumahnya bukan rumah dia. Yang kedua, diakui awalnya rumah dia. Tapi dari security-nya tidak berani menerima gitu, serahkan kepada manajemen. Dari manajemen AHA kita kirimkan juga, dia tidak berani menerima. Yang menerima adalah yang kantornya di CEO Building. Nah, pada saat order CEO Building itu yang kita pergunakan. Ini masih kalimat kekeluargaan gitu loh. Di situ pun juga kita jelaskan kepada mereka dalam tenggang 1 minggu tidak ada keputusan. Ya udah, kita berikan estimasi untuk 1 minggu ini, kita berikan keputusan kemarin per hari Rabu. Diterima pada saat itu waktu hari Rabu suratnya dan kita umumkan hari Rabu. Pada saat kita umumkan hari Rabu untuk menyangkut masalah ini, ya kita tiba-tiba kita kirimkan surat somasi yang kedua ya. Hari Rabu kita kirimkan surat kedua. Siang kemudian baru ada datang jawaban somasi dari pihak mereka, ya. Jawaban somasi dari manajemennya si Atta itu sekitar siang ya, sekitar siang. Setelah somasi kedua itu masuk, sudah diterima. Itu baru kita terima. Di situ menerangkan bahwa ya intinya dia tidak mau mengakui gitu loh dengan adanya tuduhan yang dari pihak kita gitu, karena tuduhan itu tidak besar, tidak ada bukti dan tidak mendasar lah, intinya kalimatnya seperti itu lah, seperti yang kita tunjukkan pada saat waktu press conference semalam. Nah, disitulah kita memberikan satu keputusan. Karena apa? Desakan-desakan ini ada persepsi negatif yang ditimpa oleh dari pihak Baby, sampai dibilang ya macam-macam lah dari kalangan netizen ini. Kita kan meyakinkan kepada masyarakat gitu. Kalau kita nggak punya bukti, ya itu bisa fitnah. Tapi karena kita punya bukti gitu loh, bukti itu kita tunjukkan, ada 105 lembar halaman. 105 lembar halaman, 90% konten porno. Aku dari kemarin awal kenal suruh ngertiin dia terus, mentang-mentang aku yang paling tua, jadi aku harus ngertiin dia terus. Ayolah gantian. Dari awal kan sudah membuka, dari awal gitu loh. Dari awal kan sudah membuka, Mbak. Nah, kalau sekarang ini dia ngomong seperti itu, kenapa baru diucapkan sekarang? Kenapa nggak dari awal? Iya. Ke hukum. Ketemu aja dulu, kamu hukum. Katakan dari pihak mereka, pihak mereka mengatakan bahwa dia yang prinsipnya saya lega, artinya secara jantan dia mengakui, itu yang ada nilai poin positif bagi saya untuk si Atta. Dia mengakui pertemuan, tapi ada bohongnya bahwa di situ mengatakan katanya bersama timnya dia dan timnya Baby. Waktu pada saat Baby waktu ketemu sama saya pertanyakan secara langsung kepada dia, benar kalian berdua, tidak ada yang lain? Benar, dia bilang.
Saya yakin dengan ucapan dia. Itulah yang otomatis saya percaya dengan ucapan dia gitu loh. Sampai dia berani sumpah pocong. Yang menyakitkan lagi bahwa di sini ada indikasi dari pihak kami akan melakukan pemerasan. Dari omongan si salah satu DJ, katanya minta mobil, mau dami minta mobil sama rumah. Salah. Kalian menilai kami salah. Kami ini tujuannya, maksudnya baik, tapi Anda salah menafsirkan terhadap diri kami. Karena dia bohongin saya bulan Agustus. Coba kalau dia tidak mengelak, nggak mungkin saya begini. Itu kan dari kemarin saya bilang, jangan pernah bohong gitu loh. Saya nggak suka dibohongin. Saya udah bilang sampai DM sama dia. Sama dia DM-nya itu yang pertama-tama dihapusin sama dia. Jadi seakan-akan saya semua. Aku enggak, karena pertama kali aku ketemu sama dia, handphone disuruh taruh di meja, jadi nggak boleh ada yang megang handphone sama dia. Dengan alasan? Dia nggak tahu, ya dia kemauannya dia. Kalau aku sih nyantai-nyantai, mungkin dia takut aku. Dia mungkin kan orang terkenal, Mbak. Ya, saya bikinnya begitu, aku hargai gitu. Kalau saya kan bukan Dia kan siapa-siapa. memang sangat terkenal. Chat-chatnya dia udah dihapus, ditarik semua, di clear chat. Jadi seakan-akan di sana aku yang ngechat dia duluan. Oh. Ya kan? Cakapannya apa sambil Ini dibacakan? ini kenapa Atta? Kan dia hai kakak, kan begitu kan. Saya jawab hai apa waktu itu, hai cowok hits gitu. Tapi udah aku tarik juga karena dia apa ya? Sempet tarik itu, aku tarik juga. Takutnya seakan-akan aku dulu yang ngechat gitu loh. Akhirnya kenapa Atta WhatsApp yang ada dia kan nanya nomor aku. Makanya jawabnya begitu. Iya, aku mau download dulu. Ada Telegram nggak? Dia bilang ya udah. Dia nggak mau kalau WA-an kan. Ya udah, adanya LAN. Ya kan? Adanya LAN, makanya dia chat aku line. Nih. Oh ya, kayaknya aku sempet punya deh, makanya tak kasih gitu. Nah, ini tanggal 5 Agustus. Oke, sambil dibacakan Bapak. Ini ya 5 Agustus yang aku sebel sama dia. Langsung aku DM dia. Sorry ya, walaupun kamu udah hapus semua jejak kamu, percuma Atta. Semakin kamu begini, malah kamu nunjukin banget siapa diri kamu yang seperti apa. Nih, gila, baru kali ini aku kenal orang yang selicik kamu, drama banget. Udah deh ya. Saya tipe orangnya yang seperti itu, Mbak. Mas sampai Mbak. Iya, saya orangnya bukan pendendam. Jadi siapapun yang pernah menyakitin hati saya, kalau memang ada orang beretikat baik, pengen minta maaf dan benar-benar sungguh-sungguh ya tidak akan mengulangi lagi. Ya kenapa tidak? Ya maafin dong gitu loh. Jadi intinya gini loh, Mbak, bahwa dari awal pernah dikatakan pesan moral Mbak Baby itu dia udah menjatuhkan harga diri dia, martabat diri dia. Tapi kan ada tujuannya, Mbak, supaya hal ini udah sekali aja ini terjadi dan tidak akan terjadi lagi pada perempuan-perempuan di Indonesia ini. Udah, itu aja. Jadi intinya Mbak Baby loh yang menurut gitu. Dan namanya berpesan, kenapa kita tidak arahkan ke dilanjutkan ke hukum ya kan, dengan didampingi kuasa hukum, karena kalau yang bersangkutan bersimpel nggak mau ya nggak ngapain gitu kan kita ini. Oke, ada syarat Ya, kayak gitu. aku ngikutin dia aja, dia kan ini apa YouTuber kreator terkenal ya. Aku sampai bikin YouTube nih karena aku terinspirasi sama dia sebenarnya loh. Gitu. Ya siapa tahu aku bisa jadi seperti dia gitu loh. Versi cewek. Berarti kalau rencana kolaps itu direalisasikan lagi masih mau nih Baby untuk ketemu sama. Ya, makanya ketemu aja dulu. Tapi kalau nggak mau minta maaf juga gimana? Kalau di akhirnya nggak mau minta maaf juga gimana? Ya, aku tahu pasti dia minta maaf. Orang yang baik. Ya, orang ada negatif dan positifnya juga. Keuntungan banyak orang yang tahu saya. Negatifnya juga banyak orang yang benci saya. Itu 50%. Gitu loh. Mungkin orang kemarin saya makan nih, tiba-tiba Baby V, antara mau minta foto sama jijik ngelihat aku, dia orang kan yang itu tuh kayak gitu, aku kan serba salah, mas sampai bingung kayak ngelihatnya, tapi kepengen minta foto tapi sinis mukanya, gimana ceritanya, jadi kayak dunia ini penuh kesandiwaraan menurut saya gitu loh. Kejadian ini juga aku setengah suka setengah enggak juga gitu loh, karena tiap hari kepala aku sekarang agak-agak pusing gitu. Karena isinya semua hujatan, yang bikin panas-panasin masalah ini kan netizen, ya kan? Si netizen ya nggak tahu lah, seluruh Indonesia yang terlalu ikut campur masalah ini gitu loh. Berarti mereka kan
gimana ya, masih sayang sama aku gitu loh, sampai peduliin banget. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.